sedih adalah kata yang ditinjau oleh Yesus Kristus dari perjanjian lama. Analoginya mengatakan kebik seperti ular, tulus seperti burung dara. Nah, saya tidak tahu persis kecerdikan ular yang dimaksud oleh Yesus Kristus, tetapi saya menemukan bahwa satu-satunya ular yang cerdik pada muka itu adalah ular yang ada di tangan kita. Ular yang mempunyai pengaruh, ular yang mempunyai kemampuan untuk menunjukkan, ular yang dapat memberikan sebuah gambaran yang telah mengubah pikiran, sehingga orang-orang seperti Adam, orang-orang seperti Hawa yang adalah ciptaan Allah yang terbaik, masterpiece daripada Allah itu sendiri, boleh dipengaruhi. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ini kepada semua makhluk. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka tentang segala sesuatu yang telah ajarkan. Saudara kuliah deras sama Tuhan, ini bukan tugas perintah. Perintah itu gampang dimengerti, tapi perintah itu sukar untuk dilakukan. Karena di sana dan sini sudah akan mendapatkan tantangan. Ada tantangan kultural, ada tantangan pemerintahan, ada tantangan ekonomi, ada tantangan keterbatasan, ada tantangan yang sistematis, artinya diadakan khusus untuk membuat saudara kalah, khusus untuk membuat saudara hancur. Maka kecerdikan spiritual yang dimiliki oleh Yesus adalah salah satu contoh yang terbaik bagi hamba kita. Berhikmat seperti dia, mempunyai kemampuan untuk membaca keadaan. Dia bukan orang yang takut mati, tapi dia tidak mau mati orang. Dia tidak mau mati dilempari dengan batu. Yang Tuhan katakan, manakala ada bencana, orang-orang yang membenci dia untuk membunuhnya dengan melempari dia dengan batu, barangkali seseorang dari muridnya mengetahui rahasia ini, sehingga dia berbisik kepada Yesus, akan ada pelemparan batu kepada engkau dan engkau akan mati. Saudara mengabarkan tentang Yesus, dia tidak pergi ke satu tempat, mungkin dia sempat untuk berdoa, dan dia saudara yang kasih Tuhan, dia mencoba melawan seperti melawan bisik dengan bisik. Firman Tuhan memiliki kemampuannya untuk melakukan hal tersebut, tapi firman Tuhan mengatakan, maka jangan dia melihat mereka pergi dari hal mereka tanpa memberitahu kepada murid-murid masalah, tapi cerdikan spiritual mereka, cerdikan keputusannya telah membuat saudaraku rencana Allah itu terjaga dengan baik. Nah, firman Tuhan, karena dia dilahirkan sesuai dengan firman Tuhan, maka dia harus mati
seorang menteri, saudara yang sangat kuat ketika dia mengatakan bahwa kalau engkau mau lakukanlah ini dari saya. Tetapi saudara, dia mempunyai kecerdikan spiritual untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan pada akhir dari layanannya di dalam dunia. Karena dia tahu ini bukan kematian biasa, ini kematian yang dirancang oleh Allah di dalam kekekalan, yang dirancang oleh Allah sebelum dunia ini ada, yang dirancang oleh Allah sebelum manusia itu berdosa. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana kuasa timeless and spaceless, kemampuan Tuhan yang tidak terikat dan ruang dan waktu. Kita yang terikat ruang dan waktu tidak boleh kembali ke belakang, tidak boleh melalui waktu yang akan datang, jumping of the time. Tetapi kita hidup sekarang. Tapi Allah tidak terikat, sehingga rencananya itu adalah sebuah rencana kekekalan yang akan dilaksanakan atau terlaksana atau available dalam setiap ruang waktu yang dimiliki oleh alam semesta ini. Dan mungkin kita heran, kok Adam belum dijadikan, Adam belum berdosa, Allah sudah merancang karena dia merancang di kekekalan. Setiap hal yang terjadi dalam ruang dan waktu itu adalah sebuah eksternal daripada rencana Allah yang ada di dalam kekekalan. Sehingga yang disebut pada Tuhan yang berkata, bukan kehendakmu, tapi kehendakmu jadilah. Saudara harus memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan pengetahuan, kecerdasan psikologis, kecerdasan yang bersifat basic, yang bersifat dasar, bukan kecerdasan artifisial, tetapi yang Tuhan berikan kepada kita. Kecerdasan ini juga menimbulkan saudara kepada istilah pengetahuan. Pengetahuan itu